hasil writer, Dewan Bahasa dan Pustaka, bagian pengembangan sastra antara bangsa, Jabatan Sastra, kali ini mengundangku untuk melawat ke Kuala Lumpur untuk mengisi acara majelis, bicara tokoh, dan baca naskah atau puisi. Sejak menetap kembali di tanah air 1 hingga 4 kali aku bertemu dengan beberapa tokoh sastra dari Malaysia. Mereka dan beberapa dosen serta pengarang dari Indonesia mengatakan bahwa buku-buku karanganku begitu digemari di Malaysia. Tapi lebih dari 20 tahun, aku tidak pernah sama sekali mendapatkan undangan dari Malaysia. Karena itu, aku sangat senang akhirnya diundang untuk melawat ke Kuala Lumpur. Dalam bahasa Prancis, dikenal ungkapan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Setibanya di Kuala Lumpur, aku disambut oleh encik-encik yang mengenakan baju menutupi kepala hingga kaki, namun wajahnya terbuka dan ramah. Penyambutannya pun membuatku merasa senang dan nyaman. Setibanya kembali di Indonesia, ku alami kejadian lain di perumahan YWM. Kali ini lebih dahsyat. Di sepanjang hidup aku bergelut dengan dunia kepenulisan. Karena itu tetangga sebelahku yang memicu kehebohan. Ia bernama Eyang Lastri, pensiunan guru bahasa Inggris. Ya. Setibanya dia bersama pembantunya dan ditemani oleh Pak Bani Sabah, seorang kenalanku yang dulu pernah berkecimpung di dunia kewartawanan dan juga tinggal di perumahan YWM, aku memperkenalkan diri. Assalamualaikum Eyang Lastri, perkenalkan, saya En Hadini, tetangga baru di sebelah rumah Eyang. Namun, wajahnya nampak cemberut dan kurang ramah. Pak Bani lalu menggerutu. Dasar perempuan aneh. Pantas saja tidak ada anaknya yang mau mengurusnya. Masa dari 6 anaknya tidak ada yang mau tinggal bersamanya? Dari ke-6 anak itu, 4 diantaranya adalah perempuan dan semua dosen. Budini, suami dari lansia itu, dulu pernah menjabat sebagai jaksa di Surabaya. Setelah pensiun, dia menetap di Solo. Dia meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan umur Eyang Lastri sekarang sudah 76 tahun. Duduk di kursi roda sudah 5 tahun.
dan anak-anaknya tersebar di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dulu, Eyang Lastri pernah tinggal bersama anak bungsunya. Namun, dia terlalu cerewet. Dia memaksakan aturan-aturan yang dianggap kuno oleh cucu-cucunya. Dan dia selalu memaksakan kehendaknya. Padahal kan dia tinggal bersama orang lain, ya toh? Meskipun orang lain itu adalah anaknya sendiri. Tapi si anak itu kan juga punya hak. Iya toh, Mbak? Punya hak untuk menegakkan aturan-aturannya. Terlebih lagi si suami. Dia adalah kepala keluarga. Meskipun Eyang Lastri masih bisa berjalan, namun nampaknya dia sudah begitu menyatu dengan kursi rodanya. Seminggu setelah tinggal di perumahan YWM, aku sudah hafal kebiasaannya. Setiap pagi, dia bersama pembantunya mengelilingi kawasan perumahan. Kemudian berhenti di dekat rumahnya. Sementara itu, pembantunya menyapu atau mengepel atau mengerjakan hal-hal lain. Hilangnya Eyang Lastri itu kira-kira pukul 8.30 sampai pukul 9. Iya, tidak sampai 3 jam. Semua orang panik. Mereka mencari Eyang Lastri di seluruh perumahan. Saya bertanya kepada tukang-tukang becak yang ada di setiap sudut jalan. Hingga akhirnya ada seseorang yang melihat satu becak keluar dari perumahan yang ditumpangi oleh nenek yang membawa tongkat. Langsung saja saya melaporkan hal itu kepada ketua yayasan YWM. Bu Utario langsung saja menelpon semua nomor yang ada di bukunya yang dulu pernah diberikan oleh anak Eyang Lastri. Semenjak kejadian itu, pintu gerbang di samping yayasan tidak pernah dibiarkan terbuka. Ya, hanya sebatas sosok manusia. Namun, Eyang Lastri masih menjadi tokoh utama dalam cerita lain. Hingga pada saat itu, tengah malam, saya mendengar beberapa keributan dari orang-orang. Ya, waktu itu hampir tengah malam.
Iya, Eyang Lastri, selalu ada cerita lain yang menghebohkan perumahan YWM. Sudah pernah kuceritakan dulu bahwa Pak Bani Sabah dulu pernah berkecimpung di dunia kewartawanan. Dia mempunyai perhatian besar pada tulis-menulis dan menunjukkan keinginan untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak. Bahkan dia juga pernah membantuku dalam kegiatan lomba mengarang dan menulis karangan buku atau sinopsis. Bahkan dia juga memberikan urunan dana sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah bagi karangan-karangan terbaik. Dan sesudah peluncuran dari Fontenay ke Magelangs, aku berbahagia karena diundang untuk melepas sejumlah bayi penyu, belibis, dan penyu hijau di Samas, sebuah kawasan di pantai Bantul, Yogyakarta. Setelah giliranku tiba untuk melepas bayi penyu itu, ku ambil secara acak dan kutuliskan sebuah nama di cangkangnya dengan spidol hitam, dan kuberikan nama Bejo, yang artinya keberuntungan. Entah dia jantan atau betina, kuharapkan binatang langka yang besarnya setengah telapak tanganku akan selamat menempuh hidupnya di lautan lepas. Kuucapkan nama Yang Maha Kuasa sebagai iringan doa. Lalu kuletakkan di atas pasir, kira-kira 5 meter dari tepi pantai. Tanpa diarahkan, langsung saja Bejo berlari menuju laut. Kuikuti Bejo dengan pandanganku. Sejauh pandanganku, dia berhenti sebentar, membiarkan riak ombak, dan ombak itu membawanya jauh dari garis pantai. Selamat jalan, Bejo.